Viral di media sosial, sekelompok remaja berkendara sepeda motor secara konvoi dan ugal-ugalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekitar 50 orang ini melakukan penyerangan menggunakan busur terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Setelah melakukan aksi teror, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Seorang warga menjadi korban terkena anak panah busur di bagian dada. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Di sini tidak ada korban, cuma di daerah Kasuarang ada korban 1 orang. Itu terkena apa, Pak? Busur. Busur ya, Pak? Iya. Untuk sementara teridentifikasi korban itu ada 1 orang, sementara dirawat di rumah sakit Lapalaloi. Apa dia, Pak? Terkena apa, Dan? Dia terkena anak panah busur pada bagian dada sebanyak 1 kali. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Maros masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tawuran terjadi antar kawanan remaja dan geng motor di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski tidak berlangsung lama, tawuran petasan hingga saling lempar batu sempat menutup akses jalan. Akibatnya warga dan pengendara lainnya dibuat ketakutan. Kepolisian menyikapi aduan bertindak cepat hingga mengidentifikasi para pelaku. Rumah terduga pelaku disambangi, namun pelaku tidak berada di lokasi. Tempat berkumpul para remaja turut tidak luput dari pemeriksaan. Tawuran dipicu suara bising knalpot brong kawanan geng motor yang melintas. Komplotan remaja yang nongkrong kesal lalu meneriaki hingga keduanya terlibat saling serang menggunakan petasan dan batu di tengah jalan. Orang tua diharapkan lebih memperketat pemantauan terhadap anaknya khususnya aktivitas pada malam hari, guna tidak menjadi korban hingga pelaku kriminalitas. Polisi mendobrak paksa pintu rumah pelaku narkoba di Desa Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena tersangka sengaja mengunci dari dalam setelah melihat polisi datang. Usai berhasil masuk rumah, polisi kemudian menangkap tersangka yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Polisi juga menggeledah rumah tersangka dan menemukan paketan sabu siap jual berserakan di bawah jendela kamar tersangka yang sengaja dibuang untuk hilangkan bukti. Selain menangkap tersangka RH, polisi juga menangkap MR. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Keduanya ditangkap setelah adanya laporan masyarakat. Menurut polisi, kedua tersangka edarkan narkoba di wilayah Pantura, Bangkalan. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Dan dikembangkan sama Satres Narkoba, Satres Narkoba mengamankan 1 orang lagi atas nama MR yang ditangkap di dalam rumah, yang sedang tidur sama istrinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang selebgram wanita berinisial DF yang terlibat dalam jaringan narkoba di konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Tersangka tak berkutik saat ditangkap di halaman parkir Jalan Petitenget, Kuta Utara, Badung pada 10 Desember. Saat kendaraannya digeledah, ditemukan 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi hingga 6 gram ganja. Bersama suami yang kini masuk dalam daftar pencarian orang, tersangka diketahui berada dalam klaster pengedar narkoba jenis kokain, ekstasi, dan ganja kepada peserta DWP. Polisi juga menangkap 4 rekan DF yang hendak kabur dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik DWP.
DF merupakan satu dari 17 orang yang ditangkap dan menjadi tersangka peredaran narkotika di event musik DWP yang digelar di Bali. 17 orang tersebut merupakan bagian dari 6 sindikat peredaran narkoba yang diungkap Bareskrim Polri. Adapun barang bukti narkoba yang disita dalam operasi ini adalah kokain 33,12 gram, pil MDMA atau ekstasi 21,09 gram, ganja 36,92 gram, hingga sabu 31 kg. Dirtipin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan narkoba yang disita senilai lebih dari 60 miliar rupiah. Total estimasi harga apabila barang bukti tersebut beredar pada pasar gelap narkoba senilai 60 miliar 508 juta 691.680 rupiah. Dari Bali dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah sepeda motor terlihat mengejar minibus di Tol Tangerang Merak, tepatnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 3 km, minibus yang dikendarai pria berinisial N ini tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan di jalur kiri. Sopir mobil alami luka berat terlihat terkapar di pinggir tol hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang, sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Kapolsek Curug belum bisa memastikan motif dari aksi kejar-kejaran itu lantaran korban masih dalam perawatan medis. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa pengendara mobil dan motor saling kenal dan aksi kejar-kejaran diwarnai teriakan maling. Pemilik dari kendaraan ini memang menyuruh saudara N ini untuk servis mobilnya di wilayah Panongan, gitu. Karena yang bersangkutan pemilik mobil ini, saudara Y ini tinggalnya di daerah Binong. Polsek Curug hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di dalam tol. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas milik pertokoan di pinggir jalan, kecelakaan maut truk tangki LPG bersubsidi melindas pengendara motor yang jatuh di kolong truk tangki di Jalan Raya Sokaraja, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Truk tangki LPG bersubsidi melaju dari arah Purbalingga Sokaraja ke arah Purwokerto. Sesampainya di lokasi kejadian, dari arah belakang truk tangki melaju pengendara motor yang berusaha menyalip dari sebelah kiri. Namun rupanya pengendara terkejut dan terjatuh karena ada mobil dari jalan desa yang menyeberang secara tiba-tiba. Pengendara motor pun menyenggol ban belakang truk tangki hingga pembonceng motor jatuh ke kolong truk tangki sampai korban terlindas ban. Proses evakuasi berjalan sangat lama, sementara keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian menangis histeris melihat kondisi korban yang mengenaskan. Motor. Korbannya pakai motor. Boncengan. Itu kan jalannya kan lagi nyalip. Iya. Nyalip itu nyenggol bumper. Iya. LPG senggol. Yang boncengnya jatuh ke sebelah kiri. Berarti yang kelindes yang bonceng itu yang sebelah kiri. Akibat kecelakaan ini, pembonceng motor bernama Latifah kelas 11 SMA Negeri di Sokaraja, warga desa Karangduren, Sokaraja, meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengemudi motor hanya mengalami luka ringan. Kini kasus kecelakaan maut ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan. Sementara sopir truk LPG dan kendaraannya telah berada di Satlantas Mapolresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. biar ahlinya aja. Sejumlah bangunan rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Dalam 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya lokasi permukiman membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain.
Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 20 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Polres Ogan Komering Ilir berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan penembakan terhadap seorang petani warga desa Kayu Labu, Kecamatan Padamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku berusia 29 tahun juga berprofesi sebagai petani. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 21 Desember di Jalan Poros, Kecamatan Sungai Menang. Pelaku mengaku nekat menabrak korban lantaran sakit hati karena korban sebelumnya sempat merampok pelaku dalam perjalanan. Pelaku pun akhirnya menembak korban menggunakan senjata api rakitan sebanyak 4 kali hingga menyebabkan korban jatuh dan terluka. Motif dari pelaku A memiliki dendam terhadap korban Z yang menurut pelaku atas nama AN bahwa pelaku pernah dirampok atau ditodong oleh korban Z. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, A-News melaporkan. Viral di media sosial aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan A-News melaporkan. Diam. Tapi mana Redmi? Diam aja. Yang satu mana yang satu? Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap 2 pelaku pencurian motor di rumahnya masing-masing. DN, 39 tahun, warga Kabu, Jombang, Jawa Timur, dan MD, 34 tahun, warga Ngatru, Tulung Agung. Sebelumnya, para pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai pembeli motor korban terekam CCTV. Dalam rekaman video, salah satu pelaku melarikan motor dengan kecepatan tinggi. Korban semula tak menyangka akan ditipu, menyerahkan kunci motor pada pelaku dengan alasan ingin mencoba mesin dan laju kendaraannya. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku sudah kerap beraksi. Kendaraan melalui marketplace, pura-pura untuk mengecek kendaraan, mengecek dokumen kendaraan. Nah, selanjutnya pelaku ini meminta kepada korban untuk mencoba. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan 5 kali. Kini, kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, polisi melakukan pengejaran kepada penadah kendaraan hasil penipuan dan penggelapan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini satu unit mesin cuci milik warga perumahan PNS Ogan Permata Indah, Kecamatan Jakabaring, Palembang, hilang setelah dicuri oleh orang tidak dikenal.
Bermodalkan rekaman kamera pengawas, M. Reza Pratama melaporkan kehilangan mesin cuci milik mertuanya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kejadian pencurian diketahui setelah memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di lingkungan perumahan. Terekam pelaku mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan topi masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok lalu mengambil mesin cuci dan membawanya pergi dengan berjalan kaki. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 2,5 juta rupiah. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Aku jingok kan pagar tuh udah tegembok. Aku jisir juga bagian belakang memang temboknya tuh tidak tinggi-tinggi nian. Aku jingok ada akuarium itu berisi banyu sudah ke bawah, sudah berserakan. Kemungkinan dia lewat belakang itu Kak, ada video. Rekam CCTV ya. Petugas SPKT Polrestabes Palembang telah menerima laporan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan memburu pelaku pencurian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Jajaran Polres Ciamis menggerebek 2 rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan minuman keras di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di salah satu rumah kontrakan, polisi menemukan ratusan dus berisi ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek. Polisi juga mengamankan seorang pemilik miras. Polisi lalu bergerak ke rumah kontrakan lain yang tak jauh dari lokasi pertama. Hasil penggeledahan, polisi kembali menemukan puluhan dus berisi ratusan botol miras dan botol bekas. Dari 2 lokasi tersebut, sebanyak lebih dari 1.200 botol miras berbagai merek yang rencananya akan diedarkan saat Natal dan Tahun Baru langsung diangkut ke Mapolres Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengatakan penggerbekan dilakukan sebagai langkah preventif menekan potensi gangguan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita dari Polres Ciamis telah berhasil mengamankan beredar miras di wilayah Kabupaten Ciamis dan sebanyak 1.286 botol berbagai merek miras yang akan rencana diedarkan pada saat Natal dan Tahun Baru nanti. Selain penegakan hukum, Polres Ciamis juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan selama momen Nataru. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Ada kartunya enggak? Udah langsung jalan. Ada kartunya enggak? Oknum juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara roda 4 di kawasan Braga, Kota Bandung. Dalam unggahan video yang sempat viral ini, pengendara sudah memberikan uang sebesar Rp5.000. Namun juru parkir kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat dimintai karcis resmi, ia pun tak bisa menunjukkan. Pengemudi yang takut kemudian tancap gas. Menanggapi maraknya aksi getok parkir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengatakan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Jadi kalau tidak dikasih karcis registrasinya gratis, ya ancaman, ya ada ancaman terhadap masyarakat. Jadi tinggal dilaporkan saja, ya tinggal dilaporkan dan kita juga ada prosedurnya. Disub Kota Bandung juga mengatakan akan menindak juru parkir liar jika nekat menaikkan tarif parkir dari tarif normal. Apalagi saat ramai wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Bayar lupas bayar di Cirawa ya, bayar di Cirawa. Dari rekaman video amatir, seekor buaya sepanjang 2,5 meter lepas dari kandangnya di Kampung Cikiwul, Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya jenis muara dengan bobot 200 kg merayap masuk ke persawahan dan merusak tanaman padi.
Lepasnya buaya muara tersebut membuat warga sekitar heboh dan panik lantaran khawatir membahayakan warga. Warga yang resah dengan lepasnya buaya muara dari kandangnya milik dari warga sekitar langsung melaporkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Namun saat hendak dievakuasi, petugas rescue binatang buas ini sempat meronta. Setelah 1 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi buaya dan langsung membawanya ke Mako Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Penangkapan kita jerat mulutnya, untuk kemudian kita tarik pinggir dulu, kita cari tempat aman untuk melakukan penangkapannya. Waktunya sekitar 2 jam lah sampai atas itu, sampai bisa dievakuasi. Itu buaya ini buaya liar atau buaya ada pemiliknya sih, piaraan? Sepertinya mah peliharaan mungkin ya, karena ini kan bukan habitatnya ya. Tapi untuk pemiliknya kita nggak tahu. Jadi yang jelas itu ada laporan dari warga, kita datang ke lokasi, kita evakuasi karena itu kan membahayakan warga gitu Pak. Usai dievakuasi petugas rescue, buaya muara dengan bobot 200 kg dan panjang 2,5 meter ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat semakin dipadati oleh penumpang yang hendak berangkat maupun yang baru tiba di Jakarta. Sebanyak 16.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dan sebanyak 13.000 lebih tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Puncak masa angkutan libur Nataru diprediksi dimulai tanggal 23 Desember hingga 25 Desember. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut meninjau Stasiun Pasar Senen. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran pelayanan menghadapi arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam kunjungannya, Kapolri sempat berkeliling dan berbincang dengan sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Sejumlah wilayah di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto menjadi destinasi favorit tahun ini. PT KAI Daob 1 Jakarta pun mengimbau bagi para penumpang untuk tetap memperhatikan barang bawaan hingga jam keberangkatan kereta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang nampak dipadati ribuan calon penumpang pesawat yang antri di counter check-in pada Selasa malam. Mayoritas penumpang merupakan kelompok keluarga yang sudah mendapatkan libur Nataru sehingga mereka akan pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak hari ini. Pada hari ini ada 170.000 penumpang baik yang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta atau naik 20% jika dibanding hari biasanya. Sementara itu untuk pergerakan pesawat tembus di angka 1.167 pesawat. Pada Selasa malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meninjau langsung Bandara Suta guna memastikan arus mudik libur Nataru berjalan lancar dan aman. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menyiapkan call center 110 untuk membantu para penumpang. Alhamdulillah sampai saat ini hasil laporan dari GM, ya dari Dinas Perhubungan dan juga dari Polres bahwa di sini sampai saat ini sudah ada barang kondusif, ya semuanya lancar. Cuma kalau untuk penumpang tadi informasi ada kenaikan Pak ya, kenaikan sebesar 5% ya dibanding hari sebelumnya.
Terkait kondisi Bandara Suta di liburan Nataru kali ini, para calon penumpang diimbau tiba di bandara 3 jam sebelum keberangkatan supaya tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, jumlah wisatawan di kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan, terlebih di malam hari. Para wisatawan nampak berjalan menikmati suasana malam kota Jogja, berfoto di lokasi-lokasi ikonik, atau berburu beragam oleh-oleh seperti makanan khas, batik, maupun kaos dengan harga terjangkau. Jadi kurang lebih udah 2 hari ya, 2 harian di sini. Ini malam ini mungkin di Jogja, di Malioboro ngapain aja nih Pak rencana? Ya, Foto baju Jogja. jalan-jalan, hunting. Ya setelah ini mau ke Merapi sih. Mungkin ada rencana beli oleh-oleh juga Pak mungkin di Malioboro? Ya pastinya sih buat sana keluarga. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memprediksi sebanyak 7 juta wisatawan akan memasuki Kota Yogyakarta pada periode libur Nataru. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Umat Kristen di Gaza mengadakan misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah perang berlangsung selama 2 tahun di wilayah tersebut. Para jemaat menghadiri misa Natal di gereja dan berjabat tangan hingga berfoto dengan Kardinal Pier Battista Pizzaballa yang merupakan Patriark Latin Yerusalem yang mengunjungi paroki tersebut. Dalam kunjungannya, Kardinal Pier Battista juga melihat kondisi kemiskinan di Gaza yang begitu memprihatinkan. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus dihantam oleh Israel pada 17 Juli lalu, mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Gereja tersebut telah menjadi tempat perlindungan bagi komunitas Kristen selama perang terjadi. Ratusan pengunjung membanjiri Orchard Road yang ikonik di Singapura yang telah disulap menjadi negeri ajaib yang mempesona untuk perayaan tahunan Christmas on the Great Street. Warga lokal dan wisatawan menyeberangi jalan yang ramai di bawah aneka lampu Natal dengan iringan hiburan di sepanjang jalan. Mereka berjalan melalui pasar dan berhenti untuk sekedar mengagumi dekorasi atau bahkan mengambil gambar pemandangan yang semarak. Bentakan hiasan sepanjang 2,5 km ini menampilkan lampu-lampu berkilauan dalam warna emas, rose gold, dan putih keperakan yang memamerkan motif-motif seperti maskot Merli dan taman bermain naga Toa Payoh. Acara tahun ini sekaligus menandai 60 tahun kemerdekaan Singapura yang membuat sambutan Hari Natal tahun ini semakin meriah. Ratusan warga prasejahtera antusias mengikuti pemeriksaan mata gratis yang digelar MNC Peduli dan Rumah Sakit Islam Ashifa di Aula Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Sebelum dilakukan operasi katarak, para calon pasien dilakukan screening terlebih dahulu oleh petugas medis dari Rumah Sakit Islam Ashifa Puskesmas Caringin. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali kualitas penglihatan dan meningkatkan produktivitas mereka. Jika didiagnosa memiliki kelainan, maka akan dilakukan operasi mata di Rumah Sakit Islam Ashifa secara gratis. Dari sekitar 90 pasien di sini, kami telah dapatkan ada 19 kasus katarak dengan berbagai macam derajatnya, serta 7 orang penderita pterygium. Insya Allah akan dilakukan bakti sosial bersama Rumah Sakit Ashifa dan MNC Peduli. Alhamdulillah gitu udah ada bantuan, gitu bantu operasi, alhamdulillah. Tapi sebelumnya pernah diobati belum? Paling obat tetes mata doang, Pak. Nggak pernah ke dokter? Nggak pernah, Pak.
Sementara itu, pemeriksaan mata gratis ini disambut baik pemerintah setempat karena dapat membantu masyarakat kecil di pedesaan. Ucapkan terima kasih kepada MC Peduli dan Rumah Sakit Islam Asipa. Semoga juga kegiatan-kegiatan seperti ini di wilayah Kecamatan Caringin bisa kita laksanakan kembali dengan segmen yang berbeda. Selain itu, MNC Peduli dan RSI Ashifa juga memberikan edukasi kesehatan mengenai diabetes dan hipertensi kepada warga. Karena kedua kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap terjadinya penyakit katarak dan peteregium. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Karyawan MNC Group menghadiri sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru atau Cortex oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Auditorium Tower 1 MNC Studio Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada karyawan terkait penggunaan Cortex dalam melaporkan SPT tahun 2025. Para karyawan juga dapat melakukan registrasi akun pajak dan otorisasi kode sistem yang ada di web Cortex, agar para jajaran direksi dan karyawan MNC Group tidak terkendala saat melakukan laporan SPT tahunan. Dengan penjualan hari ini, setiap karyawan tadi sudah bisa mengaktifkan Cortex-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa Cortex ini akan efektif per tanggal 1 Januari 2026 untuk pengisian SPT. Jadi memang kita dorong kepada setiap karyawan supaya bisa memiliki Cortex dan tidak mempersulit mereka sendiri pada saat pengisian SPT 2025 yang dilakukan 2026 nanti. Ya, memang aktivasi akun wajib pajak ini merupakan hal yang harus dilakukan sebelum wajib pajak melaporkan SPT-nya yang nanti bisa dilakukan di awal tahun mulai tanggal 1 Januari 2026. Karena tanpa mengaktifasi akun wajib pajaknya, wajib pajak sudah pasti tidak bisa melaporkan SPT tahunannya melalui Cortex. Aktivasi akun wajib pajak menjadi syarat utama dalam pelaporan SPT tahunan melalui Cortex dan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas data perpajakan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Suryali Santoso, iNews melaporkan.